sudah di Museum Batik bersama kelompok saya dan dengan narasumber yaitu. Ya, nama saya Denny, saya di sini sebagai edukator di Museum Batik Pekalongan. Sekarang kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan. Oke, silakan Mbak. Ya. Pertama adalah, apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Museum Batik untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tradisional dalam pembuatan batik tetap hidup dan diteruskan kepada generasi muda dalam komunitas? Ya, gini. Jadi peran dan fungsi Museum Batik sendiri itu kan memang ada fungsi atau peran edukasi, Mbak. Jadi kita memberikan peran itu ya, kepada masyarakat, terutama untuk para pelajar ataupun generasi muda, bahwa batik yang memang harus kita jaga, harus kita lestarikan ya, itu memang harus kita berikan edukasi ke mereka itu semua ya, seperti itu. Jadi seperti museum yang kita punya koleksi batik ya, kurang lebihnya sekitar 1.200 koleksi, yang dalam tiap satu pamerannya itu kita display, kita pamerkan di beberapa ruangan ya, yang kita harapkan dari masyarakat itu ya, terutama untuk para anak-anak muda, untuk para generasi penerus itu, kita berikan pemahaman bahwa batik itu seperti apa, kemudian batik itu sebagai budaya kita yang memang harus kita jaga kelestariannya, seperti itu Mbak. Jadi langkah-langkah konkretnya ya ini kita berikan pemahaman, karena fungsi museum ini menjadi tempat edukasi, termasuk dari salah satunya mungkin nanti ada peran edukator di situ, seperti saya yang akan memberikan pemahaman, penjelasan kepada mungkin para pelajar ya, anak-anak ataupun generasi muda, apa arti besar dari sebuah budaya batik sendiri, seperti itu. Bagaimana Museum Batik mengintegrasikan kebijakan lingkungan dan keberlanjutan dalam upayanya untuk memberdayakan komunitas lokal dalam industri batik? Ya, jadi memang peran dari komunitas lokal itu juga sangat berperan besar Mbak, dalam proses apa ya, integrasi antara museum dengan mungkin masyarakat, seperti itu. Jadi untuk menjembatani itu kan memang kita harus bekerja sama ya dengan komunitas-komunitas lokal, yang artinya dari komunitas lokal pun bisa memberikan peran besar ya, diantaranya mungkin pemahaman tentang lingkungan, kalau tadi Mbak singgung seperti itu ya, artinya memang itu menjadi apa ya, isu ataupun masalah yang memang sangat apa ya, sangat penting juga di dalam pembatikan Mbak. Misalnya tentang mungkin isu lingkungan yang memang kalau batik itu kan sebaiknya ya apa yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya, kita edukasi mungkin juga ke masyarakat ya, apa ya, dampak mungkin ya, antara mungkin batik menggunakan pewarna alam, pewarna kimia dan sebagainya. Jadi memang apa ya, sinergitas ataupun integrasi antara museum dengan komunitas yang kita berikan pemahaman-pemahaman seperti itu Mbak. Jadi artinya nanti akan kembali ke masyarakat ya, bahwa batik itu lebih ramah lingkungan, artinya seperti itu. Jadi nanti apa ya, keberlanjutan batik itu akan terus ada sampai mungkin anak cucu kita, seperti itu Mbak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana Museum Batik berperan dalam menciptakan jaringan kerja sama antara pelaku industri batik, pemerintah, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? Iya, gini, jadi memang Museum Batik ini kan kita di bawah pemerintah Kota Pekalongan ya, di bawah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
memang peran pemerintah ini tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Memang kita libatkan juga untuk masyarakat, kemudian pelaku industri yang lain, karena memang artinya dari sebuah kerjasama itu nanti akan memberikan dampak-dampak yang mungkin positif ya bagi keberlangsungan ya industri tersebut ya, terutama batik. Bahkan nanti beberapa dampak yang lain seperti mungkin nanti penyerapan mungkin tenaga kerja ya, kemudian nanti peningkatan ekonomi dan sebagainya, itu kan nanti dari dampak-dampak keberlanjutan antara kerjasama ya pemerintah dengan industri batik khususnya seperti itu, Mbak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ada apa strategi yang dilakukan oleh Museum Batik untuk melibatkan komunitas dalam pelestarian dan promosi warisan budaya batik ini? Iya, gini. Jadi memang Museum Batik ini menjalin ya kerjasama. Ya. Artinya beberapa kegiatan, Mas, itu kita juga melibatkan komunitas juga, itu seperti itu. Ya, misalnya dari komunitas sejarah, kemudian komunitas yang lain yang mungkin berkaitan dengan batik, yang memang harapan kita itu akan menjembatani tadi ya antara mungkin museum ini ya pemerintah juga dengan masyarakat seperti itu. Jadi nanti akan terjalin komunikasi seperti itu, Mas. Iya. Jadi memang itu strategi kita ya, memang kita tidak bisa berdiri sendiri ya seperti itu. Memang kita harus jalin dengan masyarakat. Ya Pak, yang terakhir, apa peran Museum Batik dalam menciptakan kesempatan ekonomi bagi komunitas lokal, terutama para pengrajin batik? Iya, jadi memang kita dari museum ini kan memang membuka seluas-luasnya, Mas, bagi para pengrajin ataupun pengusaha batik ya untuk bisa artinya berkunjung di museum. Jadi museum ini kan kalau saya tidak berlebihan itu kan menjadi salah satu tempat ya untuk referensi ataupun pengetahuan tentang batik itu bisa didapatkan. Ya. Jadi kita mengharapkan juga kepada mereka bahwa di museum ini menjadi inspirasi ya, mungkin tentang motif, ragam hias, warna, apapun ya mengenai batik itu seperti itu. Nah, kita harapkan semua seperti itu, yang artinya nanti akan berdampak juga ya untuk pengrajin ataupun pengusaha batik ya, untuk bisa memproduksi ataupun membuat batiknya ya, mungkin tidak hanya mereka yang tidak hanya mereka yang punyai motifnya ya, tapi dari museum ini nanti mereka akan dapatkan banyak sekali motif, Mas. Itu seperti itu, ataupun ragam hias, yang artinya ya nanti akan berdampak pada proses produksi, proses penjualan, pemasaran dan sebagainya. Seperti itu. Iya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.